Adapun komposisi yang akan saya bacakan. Pembunuhan berencana merupakan tindak kejahatan merampas nyawa manusia lain dengan cara membunuh. Adapun tersangkanya adalah Rahmat Amin CC dan kawan-kawan. Mereka membunuh menggunakan 4 senjata api dan berusaha meninggalkan jejak dengan membakar mobil yang mereka tumpangi. Sekian komposisi dari saya. Terima kasih. Mohon perhatiannya, sidang perkara kasus pembunuhan berencana nomor 123/Pitsus-2/2022 atas nama Rahmat Amin CC dan kawan-kawan segera dimulai. Kepada penuntut umum dan penasihat hukum, silakan memasuki ruang persidangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Senin, tanggal 7 November 2022, akan diadakan sidang perkara pembunuhan berencana. Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin sidang. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang perkara pembunuhan berencana atas nama terdakwa Rahmat Amin CC. Untuk itu diingatkan kembali kepada peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang akan mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelum dimulai, lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu untuk kelancaran sidang hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum memasuki sidang, para saksi
diharuskan mengucapkan sumpah. Untuk para saksi dimohon ke depan dan berdiri. Saya bersumpah Saya bersumpah berjanji bahwa bahwa saya akan menerangkan yang sebenar-benarnya akan menerangkan yang sebenar-benarnya dan tiada yang lain dari yang sebenarnya. Silakan untuk para saksi dan tim forensik untuk memberikan kesaksiannya. Izin memberikan keterangan yang mulia. Dari data yang telah saya dapatkan dan saya sudah turun ke lapangan, saya mendapatkan bahwa para korban dimutilasi dan dibuang ke tempat yang berbeda-beda demi menghilangkan jejak pelaku. Sekian keterangan dari saya. Terima kasih yang mulia. Untuk saksi, silakan. Izin memberikan keterangan yang mulia. Saat itu saya sedang mencuci baju di sungai. Lalu saya melihat karung yang melintas. Saya pikir itu uang, makanya saya ambil. Ternyata pas kami buka, isinya potongan tubuh manusia. Betul, langsung saja saya melapor kepada polisi. Sekian keterangan dari kami yang mulia. Baiklah, terima kasih atas keterangannya. Anda sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Penuntut umum, sidang siap dimulai. Siap yang mulia. Penasihat hukum siap. Siap. Sidang perkara pembunuhan berencana nomor 123 /PID/2/2022 Pengadilan Negeri Kota Mimika pada hari ini Kamis 1 September 2022 atas nama terdakwa Rahmat Amin CC dan kawan-kawan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum panggil dan hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Siap yang mulia. Petugas, hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Siap. Petugas, periksa semua terdakwa. Terdakwa, silakan untuk duduk kembali. Saudara terdakwa, bagaimana kabarnya? Sehat? Siap untuk sidang hari ini? Nama lengkap Saudara Rahmat Amin CC, umur 25 tahun, pekerjaan TNI Angkatan Darat, tempat tanggal lahir Kediri 10 April 1997, agama Islam, apa benar? Nama lengkap Saudara Helmanto Franciscus Daki, umur 38 tahun, pekerjaan TNI Angkatan Darat, tempat tanggal lahir Gunung Sitoli 4 Oktober 1984, apa benar? Nama lengkap Saudara Domingus Kainama, umur 46 tahun, pekerjaan TNI Angkatan Darat, tempat tanggal lahir Ambon 13 Juni 1976, apakah benar? Nama lengkap Saudara Rizky Oktav Mujawan, umur 27 tahun, pekerjaan TNI Angkatan Darat, tempat tanggal lahir Palu 18 Oktober 1995, apakah benar? Nama lengkap Saudara Robertus Putra Klinsman, umur 25 tahun, pekerjaan TNI Angkatan Darat, tempat tanggal lahir Kupang 12 Januari 1997, apakah benar? Benar yang mulia. Nama lengkap Saudara Pargo Runbo, umur 30 tahun, pekerjaan Saudara TNI Angkatan Darat, tempat tanggal lahir Dobo 26 Agustus 1992, apakah benar? Benar yang mulia. Apakah dalam persidangan ini Saudara didampingi oleh penasihat hukum? Penasihat hukum terdakwa Iya, majelis hakim. sudah menyelesaikan surat kuasa dan kartu advokat Saudara? Sudah, majelis hakim. Tunjukkan.
Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Penuntut umum sudah siap dengan dakwaan saudara? Siap Yang Mulia. Saudara terdakwa sebelumnya sudah menerima salinan dakwaan dari penuntut umum? Baik, tetap diingatkan pada saudara untuk memperhatikan dakwaan yang akan dibacakan, karena pada saatnya nanti saudara memiliki hak untuk menanggapinya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Saudara-saudara mengerti? Penuntut umum, silakan dengan dakwaan saudara. Terima kasih Yang Mulia, saya izin membacakan surat dakwaan. Kesatu, bahwa mereka para terdakwa yaitu terdakwa Rahmat Amin S, Hermanto Franciscus, Domingus Kainama, Rizky Octav M, Robertus Putra C, Pargo Rombo yang sampai saat ini yang semuanya tergabung dalam komplotan, baik secara bersama dan bersekutu maupun bertindak secara sendiri-sendiri. Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekiranya pukul 17 WIB atau sekitar waktu itu setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Agustus 2022, bertempat di lahan kosong distrik Mimika Baru atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan kota Mimika. Namun berdasarkan pasal 2 Kepres RI nomor 96 tahun 2001 tanggal 1 Agustus 2001 tentang perubahan atas Perpres nomor 53 tahun 2001 tanggal 23 April 2001 tentang pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia ADHOC pada Pengadilan Mimika. Pengadilan Hak Asasi Manusia ADHOC pada Pengadilan Mimika berwenang memutus dan memeriksa perkara ini telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang luas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, sehingga mengakibatkan jatuh korban penduduk sipil sebanyak kurang lebih 4 orang atau setidak-tidaknya 4 orang meninggal dunia. Perbuatan mereka para terdakwa tersebut di atas dilakukan dalam keadaan dan cara-cara lain antara sebagai berikut. Berawal dari faktor ekonomi yang membuat tersangka merasa kekurangan, lalu warga sipil bertemu dengan anggota TNI dan menawarkan pekerjaan kepada anggota TNI yang kebetulan pada saat itu sedang membutuhkan uang. TNI berunding dengan anggota lain di Mako tentang penawaran jual beli senjata. Beberapa hari kemudian, TNI menyetujui dan menerima kerjasama dengan warga sipil lalu membagi hasilnya. Mereka langsung menyusun rencana pembunuhan yang berakhir dengan pembunuhan berencana. Pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, para anggota sipil dan TNI melakukan aksinya. Warga sipil melakukan negosiasi dan pada saat kata deal terucap, datanglah peluru dari berbagai arah yang dilakukan oleh ketiga anggota TNI. Korban ditembak di daerah distrik di lahan kosong, lalu dibawa pergi ke suatu tempat yang tidak jauh dari tempat penembakan. Kemudian dilakukan mutilasi. Setelah dimutilasi, pelaku lebih dulu memasukkan korban ke dalam karung. Setelah itu, membuang para korban ke sungai Kampung Pigapu. Para pelaku menuju ke jalan masuk galian C Kali Iwaka untuk membakar mobil yang disewa oleh korban. Keesokan harinya, para pelaku kembali berkumpul di gudang milik salah satu pelaku berinisial APL dan membagikan uang 250 juta yang mereka rampas dari korban. Pada Jumat tanggal 26 Agustus 2022, masyarakat dan polisi berhasil menemukan salah satu korban yang diketahui berinisial AL. Kemudian pada hari yang sama, polisi menemukan salah satu mobil Avanza yang disewa korban SP. Satu hari berselang, yakni pada tanggal 27 Agustus 2022 hari Sabtu, masyarakat kembali menemukan satu jenazah lagi di Sungai Kampung Pigapu. 9 orang yang diduga menjadi pelaku pembunuhan, 6 pelaku kemudian ditangkap. Mereka adalah RH, HF, DK, RO, RPC, dan PS. Akibat perbuatan mereka, para terdakwa tersebut jatuh korban penduduk sipil 4 orang atau setidak-tidaknya sebanyak 4 orang meninggal dunia, yang antara lain yang bernama Arnold Lokbere, Lemaniel Nerigi, Irian Nerigi, dan Artiste. Sesuai dengan visum esterpetum nomor 001-TP3 001-SK2-9-2022 nomor 002-3001-SK2-9-2022 nomor 003-3001-SK2-9-2022 nomor 004-TP-3001-SK2-9-2022.
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 7 huruf B, JS pasal 9 huruf A, pasal 37 Undang-Undang Nomor 2006 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Adapun beberapa saksi diantaranya yaitu Umi Setiami, Susi Sulistiawati, dan Siti Wiwi. Terima kasih yang mulia, saya sedang membacakan surat dakwaan. Saudara terdakwa mengerti dengan surat dakwaan yang dibacakan? Mengerti yang mulia. Ada tanggapan? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya. Bagaimana penasihat hukum? Karena sebelumnya kami telah menerima salinan surat dakwaan, maka izinkan kami untuk membacakan surat nota keberatan kami. Silakan. Terima kasih yang mulia. Disampaikan di hadapan persidangan Pengadilan Negeri Kota Mimika hari Kamis 1 September 2022. Didakwa ke-1, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 UU Darurat RI nomor 12 tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak secara ilegal tanpa izin yang sah. Ancaman hukumannya itu adalah hukuman mati atau 20 tahun penjara. Atau kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 1, setiap orang bukan anggota tentara atau polisi yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara. Selanjutnya, surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, serta peserta sidang yang terhormat. Berdasarkan pasal 143 ayat 2 KUHP, surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan material, dan apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat material, maka surat dakwaan yang demikian adalah batal demi hukum. Bahwa setelah mempelajari surat dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa dalam perkara ini, kami sudah seharusnya surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum. Karena pertama, si korban membeli senjata ilegal, di mana telah tercantum dalam undang-undang bahwa barang siapa yang membeli senjata api tanpa persetujuan polisi, maka akan dihukum 20 tahun penjara. Kedua, dakwaan penuntut umum juga tidak cermat dan merasa dijebak oleh warga sipil. Menerima eksepsi dari penasihat hukum Rahmat Amin Sese dan kawan-kawan untuk seluruhnya. 1. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 01-09-2022 batal demi hukum. 2. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa Rahmat Amin Sese dan kawan-kawan tidak dilanjutkan. 3. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan. 4. Memulihkan hak terdakwa Rahmat Amin Sese dalam hal pengakuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. 5. Membebankan biaya perkara kepada negara. Berdasarkan pada pokok-pokok eksepsi yang kami uraikan di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa Rahmat Amin Sese dan kawan-kawan memohon kepada hakim yang mulia untuk menjatuhkan putusan kepada Rahmat Amin Sese dan kawan-kawan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. Apabila yang hakim mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. S. Bono. Di akhir mata keberatan ini, perkenankanlah kami mengutip definisi keadilan tertua yang dirumuskan oleh para ahli hukum zaman Romawi, berbunyi demikian: Justitia est contes et perpetual voluntas justum quitur tribuendi. Artinya, keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya. Terima kasih. Penuntut umum, apakah ada tanggapan mengenai nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih. Menanggapi nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa, kami berpendapat bahwa surat dakwaan kami sudah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 143 KUHP mengenai syarat sahnya penyusunan surat dakwaan. Oleh karena itu, kami akan tetap pada dakwaan kami yang mulia. Izin menanggapi yang mulia. Silakan. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Dari surat dakwaan yang telah kami baca, di sini posisinya klien kami 100% bersalah. Padahal di sini posisinya klien kami menjadi dijebak. Anda salah. Berdasarkan kronologi yang terjadi, apabila terdakwa merasa dijebak, maka mereka akan mengiyakan pada saat warga sipil bernegosiasi, tetapi ini tidak. Oleh karena itu sudah terbukti
Dan beberapa hari yang lalu sebelum melakukan sidang, kami melakukan penyelidikan dan di sana sudah jelas terbukti bahwa klien Anda sering membeli senjata api tanpa izin kepolisian. Dan itu sudah termasuk pelanggaran hukum yang mulia. Tetap saja yang mulia, menghilangkan nyawa seseorang bukanlah pilihan yang tepat. Apalagi sebelumnya mereka melakukan perencanaan dan memutilasi jasadnya dengan keji. Itu merupakan perbuatan yang biadab. Melanggar peraturan hukum juga termasuk perbuatan yang tercela. Dan itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Harap tenang penasihat hukum dan penuntut umum. Biarkan keadilan berjalan seperti sungai di persidangan ini. Apakah ada pembelaan lainnya? Tidak yang mulia. Baik, pembelaan saudara sekalian saya terima. Berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, sidang akan dilanjutkan minggu hari ke depan pada hari Senin tanggal 12 September 2022 dengan agenda sidang pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim. Untuk itu diingatkan kembali kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Mari Tera, catat jadwal sidang berikutnya. Baik, sidang hari ini dinyatakan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini, tanggal 12 September 2022 akan diadakan sidang kedua pembunuhan berencana. Pada hakim dipersilakan memasuki ruang sidang dan hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin peserta sidang. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang perkara pembunuhan berencana atas nama terdakwa Rahmat Amin CC dan kawan-kawan. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang akan mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelumnya demi kelancaran persidangan ini, ada baiknya kita berdoa agama dan kepercayaan masing-masing terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Penuntut umum, sidang siap dimulai. Siap yang mulia. Penasihat hukum siap. Siap. Sidang perkara pembunuhan berencana 0123-2/2022 Pengadilan Negeri Kota Mimika pada hari ini Senin 12 September 2022 atas nama terdakwa Rahmat Amin CC dan kawan-kawan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum panggil dan hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Siap yang mulia. Petugas, hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Siap. Petugas, periksa semua terdakwa.
adalah pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim. Untuk itu diingatkan kepada saudara penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum untuk memperhatikan putusan yang akan dibacakan. Baik, putusan berdasarkan dakwaan yang telah diajukan. 1. Menyatakan bahwa terdakwa Rahmat Amin CC dan kawan-kawan telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan pasal 30 KUHP pidana dengan masa pidana 20 tahun penjara. 2. Menetapkan bahwa hukum tersebut harus dikurangi seluruhnya dalam waktu terdakwa berada dalam masa tahanan sementara. 3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan. 4. Memerintahkan supaya barang-barang bukti berupa uang, senjata api, dan kaos korban untuk disita oleh negara. 5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada terdakwa masing-masing sebesar 150 juta rupiah. Saudara terdakwa mengerti dengan putusan yang dibacakan? Mengerti yang mulia. Namun saya tidak bersalah. Saya merasa dijebak. Saya mencari keadilan di sini, tapi saya tidak mendapatkan keadilan ini. Apakah saudara akan mengajukan upaya hukum? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya. Bagaimana penasihat hukum? Kami akan mengajukan banding yang mulia. Bagaimana penuntut umum? Kami pikir-pikir dulu. Baik, diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa bahwa batas untuk mengajukan upaya hukum adalah 7 hari sejak putusan ini dibacakan oleh majelis hakim. Saudara-saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Sidang perkara pembunuhan berencana nomor 123 garis miring Pitsus garis miring 2 garis miring 2 Pengadilan Negeri Kota Mimika dinyatakan tutup dan selesai.